Kalau ada negara yang punya senjataan yang kuat, punya nuklir, ya itu bukan perdamaian bagi Israel. Jadi ketika tidak ada negara yang punya persenjataan kuat, itulah perdamaian bagi Israel. Ternyata hari ini ada 3 situs nuklir Iran yang dibom oleh Amerika. Trump mengatakan menunggu sampai 2 minggu. Tapi kan kalau nunggu 2 minggu kan udah hancur kira-kira Israel itu. Rivalitas antara Iran, antara Amerika dengan Rusia dan Cina itu kan sudah lama saya kira. Jadi bukan tidak mungkin Rusia terlibat, Cina terlibat. Kalau kemarin kan kita lihat statement-statement Netanyahu kan itu sebenarnya sudah kalah sebenarnya, sudah ketar-ketir kan. Ketika tampil dia meminta masyarakat Iran untuk bersatu melawan pemerintahnya sendiri. Itu kan tidak, logikanya sudah tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast, dan hari-hari ini kita masih ditayangkan atau disajikan konflik yang berkepanjangan, peperangan antara Iran dan Israel. Dan tadi pagi kita juga baru mendengar kabar bahwa Amerika sudah mulai juga terlibat dengan membom 3 tempat di Iran, di fasilitas nuklirnya di Isfahan, di Natanz, dan di Fordo gitu. Dan siapa lagi yang bisa diajak bicara kalau bukan pakar kita, pakar hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, langganan kita, ya, Mas Ahmad Sahidi. Gimana kabarnya, Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Bisa kesini lagi untuk bincang-bincang. Ya, ini jadwalnya padat sekali, laris manis, sehingga baru sekarang bisa ngobrol. Iya, kemarin di Tribun News, kemudian RRI, dan juga dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ada diskusi lah. Iya, mahasiswa. Karena isunya lagi hangat. Lagi hangat ya. Oke, Pak Sahidi, kita mungkin agak mulai dari ini ya. Kemarin itu ada seorang Ustadz lah gitu, yang juga pengamat, memposisikan diri mungkin sebagai pengamat, yang mengatakan bahwa serangan balik Iran ke Israel itu bukan karena Palestina, tapi karena hanya semata-mata diserang saja sehingga membela diri gitu. Apa komentar Mas Sahidi terhadap itu? Iya, kalau kita melihat kan memang Iran itu ya harga dirinya kalau dia tidak menyerang balik. Kita tahu tahun lalu Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia karena kecelakaan pesawat, insiden itu. Tetapi kan diduga kuat bahwa ada keterlibatan Mossad, badan intelijen Israel di balik. Tampaknya kecelakaan. Iya, tampaknya kecelakaan gitu. Dan kemudian tidak lama setelah itu, 1 bulan lebih kalau tidak salah kan, Ismail Haniyah menjadi tamu kenegaraan di Teheran, dan kemudian ada bom yang meledak dan dia meninggal dunia. Sebagai satu negara tentu itu menjadi aib besar kalau tamunya kemudian meninggal di tanahnya sendiri. Ya, tapi Iran nampaknya masih menahan diri kan, nampaknya masih menahan diri. Ya memang meski tahun lalu sempat ada serangan juga kan dari Iran, tetapi kan berbeda dengan yang kita lihat sejak tanggal 13. Nah, tanggal 13 kemarin Israel menyerang Iran, mengirimkan bomnya, dan ya saya kira ini mau tidak mau meski dia tidur dia harus bangun, saya kira gitu kan, untuk demi harga dirinya. Masa presidennya kemudian sudah meninggal, tamu kenegaraannya kemudian juga dibom, dan Israel mengebom dia dan dia tidak melakukan pembalasan. Itu yang tentu harga diri sebagai satu negara yang besar, dan itulah kenapa dia bangkit menyerang balik, saya kira gitu. Menyerang balik. Dan ternyata
serangannya sangat mematikan. Dan kalau kita lihat ya Israel kan ya luluh lantak juga saya kira gitu. Sampai kemudian Netanyahu itu membuat logika yang ngawur sekali menurut saya. Dia mengajak masyarakat Iran untuk melawan pemerintahnya sendiri yang selama ini menindas Anda gitu. Itu kan saya kira masyarakat Iran tidak akan percaya, saya kira, dengan, dan mungkin masyarakatnya juga tidak percaya dengan apa ini. Saya kira begitu, Mas. Jangan-jangan juga apa itu namanya logika seperti tadi itu. Iran ini sebenarnya bukan pembela Palestina gitu ya. Dia membela dirinya sendiri. Misalnya pernyataan itu benar. Saya nggak tahu dari sudut pandang Israel gitu. Dari sudut pandang Israel, kenapa dia berani menyerang Iran sekarang? Kalau kemarin-kemarin kan yang dihabisi ya Hamas. Apakah Hamas itu dalam persepsi Israel juga merupakan proksi dari Iran dalam kacamata Israel ya kira-kira? Iya, memang Hamas ini kan proksi dari Iran kan. Hamas, Hizbullah dulu, Suriah era Bashar al-Assad ya kan, dan itu kan Houthi ya, jadi itu kan proksi Iran. Nah, pasca revolusi 1979 kan Iran menjadi negara yang sangat dulunya pro Amerika Serikat, dulunya sahabat Israel, itu menjadi anti Amerika Serikat dan sangat anti Israel kan. Dan sejak 2002 Iran mendeklarasikan bahwa sedang ada proyek besarnya pengayaan uranium. Saat itulah Israel mulai sangat khawatir dengan program proyek Iran itu, karena dia akan melihat bahwa itu kan ujungnya nanti adalah pengembangan senjata nuklir kan, dan itu yang sangat ditakutkan oleh Israel dan juga oleh Amerika Serikat. Serangannya saya kira kan kalau kita lihat dari beberapa statementnya kan ya Iran sedang mengembangkan senjata nuklir gitu. Dan pengayaan senjata nuklir itu yang bisa menjadi senjata nuklir, pengayaan uranium, meskipun untuk kepentingan klaim Iran adalah ini untuk kepentingan sipil, energi, untuk macam-macam gitu. Nah, kalau gini, kalau logikanya termasuk tadi itu adalah Hamas, meskipun Sunni ya Hamas ini, bukan seperti Houthi atau Hizbullah atau Suriah gitu yang di masa Bashar Assad itu rata-rata Syiah. Semuanya adalah proksinya Iran. Apakah kemudian serangan Israel terhadap Iran menjadi justified, menjadi oke, karena dalam anggapan mereka ini Hamas sudah nyerang kita duluan. Hizbullah juga demikian, Houthi juga demikian. Maka ini dalam logika Israel, kita melakukan self defense gitu, the right of self defense gitu, hak untuk mempertahankan diri sendiri, sehingga karena kita sudah diserang oleh proksinya Iran, kita serang Iran. Jadi dalam studi HI kan ya ada pandangan politik yang realis, ada pandangan yang idealis. Realis itu sederhananya, kalau ingin berdamai maka Anda harus bersiap perang, saya kira begitu kan. Kalau musuh Anda lebih kuat daripada Anda, ya Anda itu tidak dalam posisi yang aman, Anda itu dalam bahaya. Itu posisi realis, realis kan. Jadi kalau untuk mencapai perdamaian itu ya Anda harus siap perang. Dan Anda harus lebih kuat dari lawan Anda kan. Kalau Anda lemah kan sewaktu-waktu bisa diserang gitu. Kalau idealis kan ya perdamaian itu bisa dicapai dengan kerjasama yang baik antar negara. Nah, saya kira Israel, Netanyahu kan dia realis pandangannya kan. Apalagi kan memang sejak revolusi Islam Iran kan, Iran itu menjadi negara yang sangat keras mengkritik, mengecam Israel kan. Dan dulu Ahmadinejad, presiden Iran 2005-2013 kan pernah punya pernyataan ingin menghapus Israel dari map dunia. Map dunia. Jadi, nah itu kan berarti Iran itu dianggap oleh Israel sebagai ancaman dia, dan kalau pengayaan uraniumnya itu berujung pada pengembangan senjata nuklir, maka Iran itu menjadi ancaman nyata, dan itu berarti Israel itu tidak
tidak dalam posisi aman gitu. Dia untuk untuk mencapai perdamaian itu jauh, karena ya kalau Iran punya nuklir, ya dia kan bisa menyerang Iran, menyerang Israel sewaktu-waktu gitu. Jadi peta yang sekecil itu bisa hancur gitu. Memang hilang dari peta dunia, betul. Makanya kan dia menyerang itu dengan membela diri, dalam artian karena dia realis kalau sebelum Iran itu berhasil mengembangkan senjata nuklirnya harus diserang duluan. Makanya kan ngomongnya ke dunia internasional, apa yang dilakukan oleh Israel itu ya untuk membela diri kan, kira-kira begitu. Ya karena dia realis membela. Jadi seolah-olah kalau nuklir Iran itu sudah jadi, ya itu dipakai untuk menyerang Israel, kira-kira begitu. Karena ya memang kan pasca revolusi 1979 ya Iran saya kira selalu keras sikapnya. Bahkan ketika Donald Trump 2020 Abraham Accord itu negara-negara Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel kan, Iran yang sangat keras mengkritik kan bahwa itu pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina gitu. Negara-negara lain saya kira tidak sekeras merunduk semuanya. tiarap semuanya, karena ya di satu sisi ya memang Israel realis tadi itu ketika berhadapan dengan Iran, kalau mau berdamai ya siap untuk perang. Tapi di sisi yang lain dia juga menggunakan, meskipun realis, cara-cara idealis, cara-cara kalangan idealis gitu. Ketika berhadapan dengan negara-negara Arab artinya kan memakai Abraham Accord, normalisasi, basicnya realis, tapi menggunakan cara dan mediumnya ini kepada mereka yang sudah mudah ditaklukkan lah gitu, melalui perundingan gitu. Jadi ketika tidak ada negara yang punya persenjataan kuat, itulah perdamaian bagi Israel, kira-kira begitu kan. Gitu, kalau ada negara yang punya persenjataan yang kuat, punya nuklir, ya itu bukan perdamaian bagi Israel. Kira-kira begitu kalau dia realis. Maka dan bagi Iran juga, kalau ya Israel itu kan, Amerika kan punya nuklir, ya kan. Jadi kalau dia tidak punya persenjataan kuat, ya Iran juga merasa tidak damai kan. Maka dia harus mengembangkan persenjataannya gitu. Dan ya itu sudah lebih 20 tahun. Jadi dalam artian ya tentu kalau kita lihat kan, misalnya serangan pertamanya kan Panglima Garda Revolusinya itu kan langsung menjadi targetnya. Artinya kan Israel itu sudah punya informasi, ya kan, pasti sudah mengikuti lah, intelijensinya itu sudah. Dan kalau kita juga ngikuti ya, Iran sudah menangkap beberapa yang diduga sebagai agen Mossad itu, artinya masuk ke dalam sekali ya, artinya sampai tahu posisi di mana presiden, di mana Ismail Haniyeh tamunya, itu kan masuk ke jantung itu pertahanan sudah jantung Iran juga itu sudah luar biasa. Berarti kan sudah lama dia, berarti informasi-informasi rahasia itu dia sudah punya, saya kira gitu. Atau karena itu kemudian kenapa itu tadi serangan Israel itu dilakukan sekarang ini, bukan nggak sejak dulu gitu. Oke, dia realis, dia tahu bahwa Iran punya kekuatan nuklir gitu. Tapi kenapa nggak dari awal saja langsung Irannya yang disikat, bukan proksi-proksinya gitu? Selama ini kan kalau kita lihat itu, upaya yang dilakukan untuk menghentikan program nuklir Iran itu kan dengan negosiasi, dengan sanksi. Tapi kan selalu gagal, dalam artian sanksi itu tetap jalan, tetapi itu tidak menghentikan program yang pengayaan uraniumnya itu tidak mampu menghentikan itu, sanksi itu. Jadi Iran itu kan menurut saya kan luar biasa ya, disanksi tapi dia bisa survive dan dia bisa mengembangkan
persenjataan yang canggih kan. Kalau kita lihat serangannya terhadap Israel itu kan luar biasa, sampai Iron Dome itu kan tidak bisa mengantisipasi gitu. Air defense systemnya nggak ada yang jalan. Nggak ada. Oke lah, beberapa berhasil dia redam, tapi kan serangannya kan rudal-rudalnya kan jarak jauhnya banyak sekali, nggak bisa. Iya, nggak bisa dia. Sijil itu nggak bisa gitu. Jadi sanksi itu dijatuhkan, negosiasi jalan, tetapi program ini jalan terus. Jadi kalau kita bisa bayangkan 2002 itu mulai menyatakan bahwa Iran sedang ada pengayaan uranium untuk nuklir, tapi untuk damai. Berarti kan sudah 20 tahun lebih. Kalau itu memang proyeknya bagi Iran, tentu kalau itu program bagi Israel, kalau itu program untuk nuklir, ya itu kan 20 tahun lebih itu kan kira-kira sudah hampir jadi kira-kira kan. Hampir jadi. Iya, jadi artinya one step closer to iya, dan itu kan sudah dekat sekali. Makanya sebelum jadi harus diserang duluan kira-kira gitu. Makanya dia baru melakukan saat ini. Di satu sisi ya sekutu Iran di Timur Tengah kan sudah mulai melemah. Di Suriah kan Bashar al-Assad adalah sekutu utama Iran. Itu ya sejak akhir 2024 kan sudah bergeser, sudah lengser, dan dia ke Rusia kan. Bashar al-Assad itu mencari lari ke sana, mendapatkan shock politik. Artinya Iran ini saat ini menjadi negara yang sendirian gitu, alone di sana. Jadi dia hanya bisa mengantisipasi serangan dari Iran kan. Kalau dulu ada Suriah kan bisa jadi Suriah itu menjadi momentum juga, karena dulu dataran tinggi Golan kan diambil oleh Israel perang 67 tau kira-kira. Jadi artinya kebencian itu kan sebenarnya ini menjadi momentum. Ya oke lah, ada Houthi, ada ini sebelah, tapi kan dia bukan kekuatannya beda kalau negara, saya kira itu. Jadi kira-kira begitu kenapa baru kalau menurut saya karena melemahnya semua sekutu, dia tinggal sendirian, hantem dengan asumsi bahwa ini tinggal kolapsnya menghitung hari gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak, di luar perhitungan. Kaget juga ini kok bisa balas gitu ya. Iya. Nah, resiliensi atau kekuatan untuk bertahannya Iran itu didapat dari mana ya? Artinya kan dia secara ekonomi diembargo, supply macam barang-barang itu juga diblokade gitu ya. Tapi resiliensi dan kekuatan diri untuk bisa membangun, tidak hanya membangun bertahan secara ekonomi, tapi secara teknologi bukan hanya membangun, tapi juga pesat gitu. Terutama di bidang persenjataan itu. Ya, Iran kan negara yang punya pengalaman perang ya. Ya, perang Teluk 80, 88, dan 80 kan itu baru revolusi tuh. Baru 1 tahun revolusi. 79 revolusi, 80, 88 itu perang Teluk diserang sama Irak. 8 tahun mereka perang. Nah, sekarang kan Iran tentu sudah jauh lebih kuat, dan tentu karena sikapnya yang anti Amerika sudah fokus, dan ya memang ya itu menarik juga pernyataan dari Presiden Iran dulu, Ahmadinejad itu kan, bahwa sebenarnya yang ditakutkan Israel Amerika itu bukan nuklir, tapi bahwa pengembangan sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan di Iran itu perkembangannya sangat pesat sekali. Itu yang ditakutkan oleh Amerika, oleh Israel, karena bagi Ahmadinejad kalau Iran itu sains teknologinya berkembang pesat kan itu bisa mengganggu dominasi Amerika, bisa mengganggu dominasi Israel gitu. Israel di Timur Tengah ya. Ya meski tidak sepenuhnya benar, tapi artinya bahwa Iran itu kan dengan diembargo dia bisa fokus untuk pengembangan sains, dan ya ada, saya lupa judulnya itu ya, revolusi saintifik Iran itu. Itu kan sudah menjelaskan bagaimana Iran pasca revolusi itu sudah mengembangkan sains, ya teknologi itu, dan itu luar biasa gitu. Jadi
ilmu kedokterannya berkembang, kemudian itu sangat luar biasa. Jadi ya pada aspek sains dan teknologi di satu sisi kan meski dia diembargo, disanksi ya ada Rusia, ada Cina yang selalu memveto ya. Bahkan kalau Amerika Serikat itu dengan sekutunya di Dewan Keamanan PBB memberi sanksi kepada Iran, Rusia dan Cina yang memveto kan, kira-kira begitu. Dan Cina hari ini kan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua, ya kan. Bahkan diprediksi Cina menjadi negara kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia nantinya, menggantikan posisi Amerika Serikat. Dan itu sudah banyak hasil penelitian, saya kira. Dan tambah ya dalam perang dagang kemarin dan segala macam ya. Oke, nanti kita bahas keterlibatan atau potensi masuknya Rusia dan Cina dalam dalam konstelasi ini. Ya memang Iran yang mewarisi peradaban Persia itu punya tingkat resiliensi yang hebat tadi itu. Dalam konteks perang dia lama sekali bisa bertahan. Ketika baru saja revolusi, terus kemudian diserang Irak dan kemudian masih bertahan ketika Irak hilang dan dia masih survive. Jangan lupa waktu perang dengan Irak kan ya Amerika juga membackup Irak kan. Dipersenjatai oleh Amerika. Gitu. Meskipun kemudian mereka perang sendiri. Dan juga secara keilmuan ya katakan rumah sakit pertama kali didirikan itu kan juga di wilayah Persia, di Jundishapur dan segala macam. Filsafatnya juga berkembang dan masih dia punya sejarah, saya kira. Dia punya sejarah yang hebat gitu. Yang itu membuat secara confidence gitu. Siapa sih kamu yang datang belakangan kira-kira gitu. Makanya kan kalau kita lihat itu ya Israel itu ya dulu lantak sebenarnya. Apalagi kan kota dengan sekecil itu. Israel kan ya saya kira dalam ini kan kemenangan Iran itu kan luas, betul. Jadi Israel kan kecil. Nah kalau banyak bom rudal yang ke sana ya pasti hancur. Pasti hancur. Apalagi gitu. Kalau nuklir gitu. Apalagi kalau nuklir itu hancur gitu. Jadi itulah yang membuat saya kira, dan bisa jadi memang Israel itu, Netanyahu itu salah membaca, salah perhitungan ya. Bisa jadi dia dapat informasi, tapi ada informasi yang dia tidak dapatkan kan. Karena kan dia nggak bisa menduga. Iran mungkin sudah lama juga mempelajari Iron Dome-nya Israel, gimana cara nyerangnya supaya tembus kan. Mungkin Israel kan percaya ya dia punya Iron Dome itu yang bisa menangkal serangan, tapi kan ternyata tembus kan. Kalau katakan kalau Iron Dome itu kan memang didesain untuk menangkal roket-roket jarak dekat, misalnya dari Palestina, dari Gaza dan segala macam. Terus kemudian mereka kan punya persenjataan lain, penangkal yang lain, entah David Sling atau Arrow 23 untuk roket-roket jarak jauh gitu. Tapi juga terbukti tidak seefisien yang dibayangkan begitu dengan Fatah, Qasim atau ada yang memang berhasil ditangkis gitu. Tapi kan lebih banyak ya enggak gitu. Makanya ya kotanya kan hancur kan. Sampai Israel kemudian jurnalis itu nggak boleh meliput lagi. Artinya kalau jurnalis tidak boleh meliput, diserangkan beberapa. Kalau kita baca beritanya, artinya yang terjadi sesungguhnya di sana tuh jauh lebih parah dari yang kita lihat di berita. Jauh lebih parah. Tapi juga mereka Israel bagus dari sisi itu tadi. Dia punya impunity, nggak dipersalahkan, nggak dihukum oleh orang dengan melarang pers itu. Dan itu kan juga mempengaruhi image orang. Ternyata Israel sakitnya cuma segitu. Iran mengebom rumah sakit gitu. Padahal dia ngebomin rumah sakit tiap hari di Gaza. Jadi mengatakan, saya ada pernyataannya, inilah bedanya negara yang demokratis dengan tidak. Kalau kami menyerang sasaran ya kan. Kalau mereka menyerang anak-anak yang sipil, orang yang terbaring di rumah sakit tidak bisa diserang. Memangnya dia tidak melakukan itu terhadap warga Palestina di Gaza.
Iya kan, kira-kira begitu logikanya dah. Iya. Kan lucu gitu anunya. Membangun bikin warga sebagai apa itu namanya, alat pertahanan Iya, gitu. Dia sendiri juga menyembunyikan. Oke lah, itu tentang Israel nggak ada. Nah, sekarang tentang ini. Sekarang kan sudah mulai masuk nih. Netanyahu kan memohon, melobi, mempengaruhi Amerika agar terlibat dalam peperangan G7 ini. ya. Termasuk G7 yang kemarin di Kanada itu. Dan akhirnya hari ini Amerika setelah menimbang-nimbang, oke, nanti 2 minggu lagi akan saya putuskan. Itu kan Trump bilang. Ternyata hari ini ada 3 situs nuklir Iran yang dibom oleh Amerika. Gimana melihat dampaknya kira-kira dari sini akan kemana ini konfliknya ini? Artinya kan memang Trump mengatakan menunggu sampai 2 minggu. Tapi kan kalau nunggu 2 minggu kan udah hancur kira-kira Israel itu. Ya kan? Kalau setiap hari dikirimi rudal patah kan ya hancur kan dalam waktu 2 minggu. Makanya mungkin tidak menunggu 2 minggu dan menyerang. Tetapi ini ketika Amerika sudah mulai terlibat, ya kita sudah pasti tahu bahwa apalagi para era Trump itu kan dukungan dia terhadap Israel itu kan sangat kuat ya, baik itu periode pertama. Ketika periode pertama kan 2017 itu seingat saya Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kemudian 2020 Abraham Accord ya kan, dan sekarang ya perang dia terlibat. Hari ini dia sudah menunjukkan bahwa dia terlibat, dan memang kemarin kan Trump berkali-kali mengatakan itu, minta Iran itu menyerah tanpa syarat kan. Nah, dengan terlibatnya Amerika ini, ya ini kan eskalasi konfliknya akan makin meluas. Bukan tidak mungkin negara-negara superpower adidaya lainnya akan terlibat. Kita tahu kan ya Rusia sudah lama saya kira ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia sedang bangkit, siap merebut status superpower dari Amerika Serikat. Dan Cina juga secara ekonomi kan sudah berperang dengan Amerika Serikat kan, perang dagang, dan yang terbaru ini kan ya sama kan, perang dagang juga. Artinya rivalitas antara Amerika dengan Rusia dan Cina itu kan sudah lama saya kira. Jadi bukan tidak mungkin Rusia terlibat, Cina terlibat. Secara ekonomi ya Cina nomor 2, secara militer Rusia nomor 2 di dunia, Amerika nomor 1. Jadi kalau dua ini kekuatan ini itu kan bisa balance. Mungkin ya bisa jadi Rusia dan Cina tidak terlibat seperti Amerika, tapi kan ketika mempersenjatai Iran ya staminanya akan makin lama saya kira gitu. Kalau perang ini makin lama, ya Amerika hari ini kan ekonominya sedang tidak baik saja, dan ekonominya Amerika tidak baik itu ya karena perang, ya perang di Irak, perang di Afghanistan, ya ya. Nah kalau kemudian dia memaksakan diri untuk terlibat, ya bisa jadi itu juga akan menjadi ujung dari keruntuhan supremasi Amerika Serikat kan. Karena pasti ekonominya, itulah saya kira kan kalau surveinya mayoritas orang Amerika kan tidak setuju dengan Amerika itu terlibat langsung karena trauma dengan perang Irak yang setelah sekian lama habis uangnya, tentaranya banyak meninggal. Ternyata dia tidak bisa menguasai Irak sepenuhnya juga sampai hari ini kan. Iya, dari tahun 90-an ya, waktu George W. Bush pertama, nggak habis-habisnya perang itu kan menguras energi, ekonomi, militer dan segala macamnya gitu. Ya oke, let's see, tidak terlibat secara langsung seperti Amerika membela Israel dengan mengembomi 3 fasilitas nuklir ini. Potensial bantuan dari Rusia dan Cina terhadap Iran kan bisa dengan berbagai macam bentuk ya. Yang jelas keberpihakan mereka adalah pada memperkuat perimbangan kekuatan lah, yaitu dengan lebih mendekat ke
Iran gitu. Nanti sebelum ngobrolin tentang Amerika, kalau yang terlibat dalam konflik dan peperangan ini adalah ya Israel, Amerika, terus kemudian let's say potentially Rusia dan Cina. Terus Turki, Arab gitu, Mesir gitu nonton aja gitu atau gimana? Ya kalau sebenarnya kan juga ada negara nuklir Muslim juga, misalnya Pakistan gitu. Itu potensial juga saya kira. Kalau ya pernyataan Erdogan kemarin kan memang dia agak mengecam Israel ya. Tapi saya kira kan dia tidak berani mengambil dia langkah. Main pinter lah gitu. Main pinter. Kan dia selalu main dua kaki kan. Tapi dagangnya jalan. Kan. Jadi kalau Arab Saudi kan memang kita tahu ya sikapnya dari dulu kan, dan kalau pengalaman revolusi Islam Iran 79 kan ketika Iran itu berhasil mengusir Amerika Serikat kan, justru yang ditakutkan oleh Arab Saudi euforia kemenangan itu, Imam Khomeini itu yang ditakutkan kan Imam Khomeini menyebarkan paham Syiah, ideologi Syiah di Timur Tengah. Takut Iran itu makin kuat. Jadi saya kira artinya ada sejarah yang melihat, dan kalau misalnya Iran ini menang kan pasti akan sangat dielulukan, dia berhasil mengalahkan Israel. Itu kan luar biasa saya kira gitu. Ya pamor Arab Saudi saya kira akan jatuh gitu. Bukan siapa-siapa jadinya. Meski 2023 lalu sudah ada normalisasi hubungan antara Iran dengan Arab Saudi, tetapi yang di jembatani Cina itu ya. Yang di jembatani Cina, tetapi rivalitas kedua negara itu yang sudah lama terbangun pasca revolusi Islam Iran 1979 itu saya kira itu tidak sepenuhnya hilang saya kira gitu. Jadi ya kalau yang jelas nggak kuat apa itu namanya Mesir lah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Yordania itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Saudi kemarin sempat secara verbal lah paling tidak, Mohammed bin Salman itu mengecam gitu serangan Israel terhadap Iran, meskipun juga nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ada opini verbalnya yang seperti itu. Tidak ada lah ya. Tapi sampai di situ kan, sampai di situ juga saja. Sampai di situ. Tapi kan Iran juga mau, kami ya bisa kok menghalau ini sendiri, menghadapi ini. Artinya kan memang Iran itu menurut saya ya sudah lama, pasti sudah suatu saat ini akan terjadi gitu. Pasti. Jadi dia sudah mempersiapkan diri. Makanya kan baru, dan kalau dari statementnya bahwa itu belum keluar semua, belum seberapa sebenarnya itu keluar kan. Jadi artinya kekuatan Iran ini kan memang benar-benar di luar dugaan dari Netanyahu saya kira. Jadi itu kesalahan besar. Kalau kemarin kan kita lihat statement Netanyahu kan itu sebenarnya sudah kalah sebenarnya, sudah ketar-ketir kan. Ketika tampil dia meminta masyarakat Iran untuk bersatu melawan pemerintahnya sendiri. Itu kan tidak, logikanya sudah tidak masuk akal. Tapi kalau bagi kalangan seperti yang tadi ustadz-ustadz yang pertama tadi itu, mereka dulu kan besti gitu katanya. Ya besti itu ketika pada rezim Shah, sebelum revolusi Islam tahun 79 itu sekarang ya nggak ada kamusnya. Jadi pasti. Jadi tapi di Amerikanya tadi kan nyinggung Mas Zahidi tentang Amerika ini kan sebenarnya kalau mau melancarkan perang harusnya ada persetujuan Capitol Hill, ada persetujuan Senat, tapi ini kan nggak ada. Si Trump nyerang saja gitu di pagi hari tadi itu. Kira-kira respon gini yang bisa menghentikan keterlibatan Amerika itu, selain daripada tadi itu potensial keterlibatan atau masuknya Cina dan Rusia dalam membela Iran, apalagi apakah mungkin misalnya gini, kan kita ada presiden di mana Vietnam itu bisa mengusir Amerika dari Vietnam, itu kan karena juga demonstrasi besar-besaran penentangan anti perang di masyarakat Amerika sendiri. Kalau secara umum kira-kira orang Amerika
oke atau nggak oke sih dengan kalau keterlibatan Amerika? Kita baca surveinya kan ya banyak masyarakat Amerika yang tidak menghendaki Amerika itu terlibat kan, dan artinya ya masyarakat Amerika sebenarnya kan sudah sadar bahwa perang selama ini di mana Amerika terlibat itu tidak banyak menguntungkan bagi apa sih? Keuntungan bagi ya justru menjadi ancaman bagi Amerika kan, kalau dia makin lama dia perang ya secara ekonominya kan pasti makin melemah. Itu justru semakin mempercepat prediksi banyak ilmuwan, banyak scholar bahwa Cina akan menggantikan Amerika sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor satu di dunia. Ekonominya diambil oleh Cina. Pasti akan seperti itu kan, karena pertumbuhan ekonomi Amerika kan ya rata-rata 2% kan, Cina kan 5% ke atas. Jadi dan itu pasti butuh biaya yang sangat besar kan kalau dia ingin terlibat, apalagi kalau perang ini berkepanjangan. Ya karena Iran ya dia punya kekuatan yang mungkin ya tidak di luar dari prediksi Israel itu. Jadi apa namanya ya bisa jadi, tapi Trump ini kan ya memang orangnya ya kayak gitu kan. Kita ngerti lah ketika agak lain sedikit lah dia orangnya. Dan memang kebijakan politik Trump ke periode pertama itu justru itu yang memberi ruang bagi Cina untuk semakin ekspansif ya secara ekonomi. Jadi nah ini kan makin mempercepat saya kira gitu. Jadi, sekarang apalagi ada juga gerakan-gerakan untuk melakukan impeachment terhadap Trump ya. Karena ya itu tadi sebelum perang saja banyak kebijakan ekonomi yang kontroversial. Kebijakannya terhadap orang asing atau orang-orang yang belajar di universitas kayak seperti itu gitu. Tambah dengan kebijakan perangnya. Jadi saya kira begitu anehnya. Tapi ini kira-kira ujungnya akan berakhir seperti apa? Misalnya kalau Netanyahu kan bilang bahwa kalau kita berhasil membunuh pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khamenei, itu sudah selesai. Ya, pernyataannya begitu kan. Dan katanya Trump sempat menghalangi gitu kan. Let's say seperti apa itu namanya pemimpin spiritualnya bisa dieliminasi gitu. Apakah akan berakhir? Ya, memulai perang itu gampang, tapi mengakhirinya kan sulit itu. ya kan? Iya. Contohnya ya ketika Rusia menginvasi Ukraina, kan prediksinya nggak nyampe sebulan, 2 minggu kelar. Tapi sampai sekarang masih berlangsung gitu. Dan itu yang menguras ekonomi kan, menguras finansial gitu. Dalam hal ini juga sama. Apakah kemudian kalau Imam Khomeini itu misalnya Imam Khamenei berhasil digulingkan, disingkirkan, apakah perlawanan itu akan berakhir? Ya dah. Saya kira kan tidak ada jaminan juga gitu. Dan ya di Iran kan dia ya Syiah itu kan mullah itu ya. Itu kan ya kalau doktrin Syiah imam itu ya maksum gitu. Ya dah. Artinya sangat highly respected. Apapun yang dia katakan itu seperti firman gitu. Seperti sabda. Jadi ketika dia misalnya misalnya taruhlah dia meninggal dunia, justru menurut saya militansi itu akan makin kuat. Perlawanan itu karena imamnya itu kan, satu imamnya dan itu. Mereka punya ini backup teologis ideologis yang lama. Ini adalah Imam Hussein. Kan gitu dari Karbala. Bukan dendam ya, sakit hati, dendam, jiwa revolusinya itu berabad-abad tertanam gitu. Yang nggak mudah untuk bisa nggak mudah menurut saya. Karena dia dibenamkan. Paham Syiahnya itu kan ya berbeda ya dengan imam itu ya. Itu kan posisinya ya maksum tadi ya udah kayak wakil Tuhan kira-kira gitu kan. Jadi justru akan militansi itu akan makin kuat. Masyarakat sipil justru akan makin masif terlibat dalam perang ini. Jadi
kalau misalnya Amerika menduduki, justru ya peristiwa apa yang terjadi di Irak itu menjadi bisa terulang gitu. Dan ini kan lebih kuat daripada Irak, saya kira gitu. Ya Saddam Hussein itu kan dia tidak diposisikan sebagai imam kan. Jadi begitu sudah selesai, tapi kan perlawanan kan masih ya, dan sampai saat ini ya Amerika tidak sepenuhnya menguasai Irak. Justru ya Iran juga masuk di sana kan. Iran masuk di sana. Jadi Iran dulu tidak punya pengaruh, justru ketika Amerika menggulingkan Saddam Hussein justru menjadi momentum bagi Iran untuk masuk, dan saat ini kan Iran punya pengaruh di sana, saya kira gitu. Ya kuat karena tempat-tempat suci Syiah kan ada di sana. Apalagi kan juga, di sana kan mayoritas Syiah ya, 60% ya. Jadi itu saya kira makin komplit. Oke, kalau nggak ada satu skenario untuk menyetop perang ya, kira-kira skenario apa saja gitu yang dimungkinkan untuk ini mengalami deeskalasi gitu? Iya, bisa jadi ya mungkin negosiasi dan tekanan dunia internasional itu, pemimpin-pemimpin dunia, dan itu bisa jadi dunia internasional, pemimpin-pemimpin Eropa bisa memberikan tekanan untuk masing-masing pihak itu mundur dari arena peperangan. Karena kalau Iran itu ya dia posisinya kan strategis kan, Selat Hormuz ya salah satu pusat lalu lintas minyak dunia. Kalau itu ditutup kan semuanya kena dampaknya. Eropa kena dampak, harga minyak dunia bisa melonjak, iya kan, jadi inflasi. Nah pada saat itulah kemudian saya kira dunia internasional bisa mengambil peran untuk meminta Trump, meminta Benjamin Netanyahu untuk mundur dari arena itu. Dan saya kira memang itu bisa dilakukan karena Iran ya punya, dan Selat Hormuz itu kan selalu dijadikan senjata oleh Iran kan. Ya, kalau ini ya, dan itu bukan tidak mungkin dia tutup kan. Kalau dia tutup ya pasti akan berdampak pada perekonomian global gitu. Pasti akan kemana-mana nanti dampaknya. Jadi dari satu realisme politik seperti Israel yang menyerang tadi ke realisme ekonomi bahwa ini yang terdampak semuanya gitu. Dan Eropa mestinya punya daya tekan kepada Trump agar tahan diri lah gitu. Termasuk juga kemudian memberi tekanan kepada Israel agar tidak menyerang Iran lagi, dan Rusia, Cina juga pasti kena dampak kalau lalu lintas di Selat Hormuz itu tadi di boikot, ditutup atau diserang begitu kan, mesti juga terpengaruh. Akhirnya dua-duanya mesti bisa menahan diri ya. Paling pada aspek itu, jadi tekanan dari dunia internasional, kemudian pemimpin dunia, masyarakat Amerika kan bisa berperan untuk ya, karena kalau Amerika sudah terlibat ya pasti bagi Iran ya sudah, kita perang habis-habisan gitu. Syahid ini kalau ya kira-kira begitu kan. Dan pasti dia targetnya Israel dihabisi juga kan. Pasti dia targetnya begitu. Dan meski Amerika itu kan negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, terkuat, tapi kan tidak semua kekuatan militernya ada di sana, saya kira gitu kan. Ya, tersebar di mana-mana. Tidak semua gitu. Jadi saya kira Iran juga sudah berhitung dengan itu. Ya, saya kira gitu. Oke deh, ya. Ya, misalnya seluluh lantaknya Irak, seluluh lantaknya Afghanistan di pengalaman sebelumnya, tetap perlawanan dari dalam saja tetap muncul gitu ya. Kalau mengharapkan apa itu namanya, menyerahnya salah satu itu agak susah. Mesti harus ada tekanan dari luar agar membawa mereka ke meja perundingan untuk bisa saling menahan diri gitu ya, sehingga korban-korban sipil yang lebih banyak tidak terjadi, apalagi kalau melibatkan nuklir di situ. Itu kan sangat berpengaruh buat tidak hanya orang yang di kawasan itu, tapi juga di kawasan-kawasan yang lebih luas gitu, Mas Sahidi ya. Iya. Oke lah, gitu. Makasih sama-sama atas sharing ya. Semoga bermanfaat lah. Insya Allah. Memberikan pemahaman kepada
masyarakat luas apa yang sedang terjadi gitu ya. Ya nanti kalau misalnya ini belum berakhir juga kita akan bahas lagi. Nanti kalau misalnya tadi tuh Amerika masuk, Rusia masuk, Cina masuk, mungkin Pakistan juga ikut masuk gitu. Itu kan mungkin buat pengamat seru, tapi nggak kita harapkan. Iya. Jadi ya mungkin begitu. Oke, ya. Alright, terima kasih. Ini pembahasan kita tentang situasi terkini di Iran, di Israel, dan keterlibatan Amerika. Kita semuanya berharap agar semuanya bisa menahan diri, tekanan internasional kuat. Apalagi mudah-mudahan juga perang nuklir nggak terjadi, perang dunia ketiga mudah-mudahan tidak ke arah sana gitu, sehingga kita bisa hidup di dunia yang memang layak untuk dihidupi, untuk ditinggali. Baik, gitu. Makasih Mas Saidi. Sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.